Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Su, belajar matematika. Sesuai dengan janji Pak Su kemarin di video sebelum ini, bahwa Pak Su akan menjelaskan bagaimana cara kita menentukan panjang salah satu segitiga siku-siku yang belum diketahui. Tentunya adalah segitiga yang digambar C yang ini ya. Karena di sini kalau kemarin kita menggunakan rumus ya, rumus itu rumus kelilingnya adalah keliling sama dengan panjang sisi A ditambah dengan panjang sisi B ditambah dengan panjang sisi C, maka kita harus memberikan nama dulu. Di sini adalah, anggap saja ini adalah sisi A, sedangkan ini adalah sisi B, sedangkan ini adalah sisi C. Nah, sementara sisi C-nya ini belum diketahui. Ya. Oke, anak-anakku sekalian. Coba kalian ke kiri ya. Lihat ke kiri. Karena Pak Su ingin mengajarkan tentang rumus Pitagoras standar. Ya, kalau rumus Pitagoras itu memang sudah umum digunakan. Tapi yang kita sekarang Pak Su ingin mengajarkan kepada kalian menggunakan rumus Pitagoras yang namanya kita tulis ini dulu ya. Namanya kita tulis ini, kita coret aja nanti ya yang dua gambar itu ya. Itu namanya Pitagoras ya. Coba kita gunakan Pitagoras standar ya. Nanti kalian pahami betul-betul di sini. Nah, yang dimaksudkan dengan Pitagoras standar itu adalah di sini umpamanya kita ada bangun segitiga siku-siku seperti ini. Ini ada sedikit ya. Nah, seperti itu. Nah, anggaplah di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C, ya. Lalu standarnya, yang standar yang Bapak maksudkan dengan rumus Pitagoras standar itu adalah di sini adalah 3, ini panjang B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 5. Nah, ini adalah rumus Pitagoras standar. Nanti dari rumus Pitagoras standar ini kita akan mencocokkan ukuran yang ada di sini. Ya, yang ada di sini. Coba kita perhatikan. Di sini ada angka 3, di sini ada angka 4, dan di sini ada angka 5. Ya, kalau ini kita menggunakan rumus Pitagoras standar, ya. Nah, kalau gini sekarang, kita di sini ada angka, di sini ada angka 9, di sini ada angka 12. Lalu kita akan menentukan di sini angka berapa lagi nanti di sini, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada angka 3. Seandainya semua bilangan yang ada di yang ada di mana, yang ada di sini ya. Seandainya kalau kita kalikan, umpamanya kita lipatkan yang di sini ya, yang Bapak tunjuk-tunjuk ini ya, yang ada tanda merahnya. Yang 3, 4, 5 kita lipatkan, karena di sini kan ada angka 9, ada angka 12. Sekiranya kalau ini kita lipatkan menjadi 3, 3 kali 3 berapa? 9. Kalau 4 kali 3 berapa? Perhatikan sama dengan 12. Berarti kalau ini kita lipatkan kalikan 3 berapa? Perhatikan sama dengan 15. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini apakah sudah ada angka 9? Oh, ternyata ada nih angka 9 di sini ya. Kemudian apakah ada di sini angka 12? Ternyata ada di sini angka 12. Ternyata ini alasnya itu terbalik. Jadi 9 seharusnya di A ya. Tapi ternyata di sini ada di B. Tapi tidak ada masalah ya, tidak ada masalah terbalik ya. Antara alas dan tinggi bangun segitiga itu tidak ada masalah. Kemudian yang paling utama adalah yang sisi miringnya yang mau kita cari yang ini. Yang kita cari yang sisi miringnya yang ini kan? Nah, yang ini. Berarti berapa panjang sisi miringnya? Kita sudah dapat angka 9. Berarti sudah ada di sini. Ini angka 9. Kemudian angka 12. Sini sudah ada angka 12 yang ini. Berarti satunya lagi adalah yang ini adalah 15.
Nah, nah ini kalau kita menggunakan rumus Pitagoras standar namanya, nah, ya. Gimana? Kira-kira paham nggak nih? Menggunakan rumus Pitagoras standar. Jadi rumus Pitagoras standar itu kira-kira Bapak di mana lagi nih mau buat bangun segitiganya sini ya. Jadi rumus Pitagoras standar itu adalah gini ya. Kita buat aja segitiga, siku-siku. Nah, yang ini adalah A, ini B, ini C. Nanti dia akan bisa terbalik itu. Terlalu rapat ya. Coba kita hapus dulu ntar. Nah, kita pindahkan. Kita pindahkan ke sini A-nya. A-nya umpamanya A-nya di sini, B-nya di sini, kemudian C-nya di sini ya. Nah, lalu standarnya kita gunakan A-nya itu sama dengan 3 gitu ya. Sedangkan B-nya itu sama dengan 4, sedangkan C-nya sama dengan 5. Dan ini nanti silakan anak-anakku sekalian bisa mencoba ya, mencoba melipatkan atau menggunakan kelipatan dari 3 itu ada enggak? Oh ada 9 ini kan. Oh ternyata kelipatan 9 ini adalah kelipatan 3 yang ini. Ya. Kemudian kelipatan 4-nya, kalau kelipatan 3 sudah diketahui ada 9 berarti 3 kali 3. Berarti semuanya kalikan dengan 3. Kalau dikalikan dengan 3 ternyata angkanya sama, maka bangun segitiga siku-siku itu ukurannya adalah menggunakan rumus Pitagoras standar. Itu ya maksudnya ya. Paham enggak? Insya Allah paham ya. Sekarang kita kesini lagi tar ya. Ini nampaknya ntar dulu kita agak lama di sini nak ya, karena ini menyangkut oke, kita ambil yang baru lagi yang ini ya. Nah ini kita gunakan rumus Pitagoras standar tadi ya. Oke. Nah, cukup sampai sini ya. Oke, warna merah. Ya, sudah. Oke. Nah, tadi kita sudah menggunakan rumus Pitagoras standar. Nah, sekarang kalau kita ingin menggunakan rumus yang umum, gitu umpamanya ini adalah A, kemudian ini adalah B-nya, kemudian ini adalah C-nya. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, panjang sisi A itu lebih sedang panjang ya, sedangkan sisi B itu lebih pendek daripada sisi A. Sedangkan sisi C, karena dia adalah sisi miring segitiga, maka sisi C itu adalah garis atau sisi terpanjang, ya. Sisi terpanjang dibangun segitiga siku-siku. Sehingga perbandingannya seperti ini. Kalau perbandingannya, sisi C itu sama dengan sisi A ditambahkan dengan sisi B. Sedangkan kalau kita ingin membandingkan pamannya berapa sih panjang sisi B, sisi A itu, sisi A kan sedang nih. Berarti sisi C yang panjang ini kan tidak mungkin kita tambahkan dengan B. Kalau kita tambahkan B berarti panjang benar, ya kepanjangan. Maka untuk menentukan sisi A, perbandingannya adalah sama dengan sisi C kita kurangi dengan sisi B. Nah, demikian juga umpamanya sisi B, nah kita sisi B itu sama dengan panjangnya itu ya perbandingannya. Itu panjangnya sama dengan panjang sisi C tapi dikurangin dengan sisi A. Nah, sehingga nanti panjangnya itu kurang lebih sama lah gitu ya. Nah, ini adalah rumus Pitagoras. Lalu kemudian yang AB yang ini nih, yang di sebelah sini kita pangkatkan 2 semuanya. Kita pangkatkan 2. Yang ini juga kita pangkatkan 2, yang ini juga kita pangkatkan 2, yang ini kita pangkatkan 2, yang ini kita pangkatkan 2. Nah, sekarang kita akan kita akan menentukan ya, kita akan menentukan panjang bisa nanya. Oh, memang ya. Mau ya. Oke. Yes. Oke, terima kasih. Mau rupanya ya. Oh iya, oke. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang berapa sih panjang sisi miring segitiga yang ini ya, yang C. Nah, kita menggunakan perbandingan ukuran yang macam ini, yang C yang ini. Berarti kalau C itu kan
Berarti panjang sisi C itu sama dengan A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2, gitu ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan di sini ya, nah ya. Sekarang kita akan menentukan ini adalah rumus Pitagoras ya. Ya, ini menentukan panjang sisi C. Berarti sisi C itu sama dengan sisi A pangkat 2 ditambah dengan sisi B, panjang sisi B ya, pangkatkan 2. Nah, sekarang sisi A-nya berapa? Sisi A-nya kan 12 nih, berarti 12. 12-nya pangkatkan 2. Kemudian kita tambah dengan sisi panjang sisi B kita pangkatkan 2. Oh, sorry. Maksudnya ya, kita hapus ya. Oke. Nah, yang sisi B-nya berapa? 9 ya ini ya, kan 9 nih. Nah, 9. Berarti 9-nya kita pangkatkan 2. Kalau begitu, kalau begitu sama dengan gitu ya. 12 pangkat 2 itu sama dengan 12 dikali 12. Nah, kalau kamu kalikan, pahamnya di sini ya. 12 dikali 12 sama dengan 2. Ini 2 ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian 2 kali 1 kali 2 sama dengan 2 lagi. Kemudian 1 kali 1 ya sama dengan 1 di sini ya. Berarti kita tinggal tambahkan. Berarti ini 4, ini 4, ini 1. Berarti ya berapa? 144. Berarti 12 pangkat 2 itu sama dengan 144. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita tambah 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 81. Nah, kalau kamu jumlahkan, berapa jumlahnya? 144 ditambahkan 81 aja di sini ya, 81. Nah, kita tambahkan, berarti 1 tambah 4 sama dengan 5, 8 tambah 4 sama dengan 12, simpan 1, kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti hasilnya adalah 225. Nah, dari 225 ini, kita tarik, ya, gimana ya Bapak ngajarnya sini ya. Dari 22 ini nanti kita tarik dengan akar ya nah ya, dengan akar pangkat 2. Sini akar pangkat 2 dari 225. Nah, bagaimana cara penarikan akar? Nah, tentunya kalian masih ingat konsep yang sudah diajarkan oleh guru-guru kamu di sekolah ya. Nah, cara penarikan akar pangkat 2 ini kamu tinggal pisahkan dulu, artinya kamu seolah-olah kamu hilangkan dulu 2 angka dari satuan, berarti kan 5 dan 2-nya anggaplah itu adalah hilang ya. Berarti sisanya adalah 2 yang ini, sisa 2. Kemudian karena sisanya 2, maka kamu cari di bilangan pangkat 2, mulai dari 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1, ya kan ya. Kemudian kan ada 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Sekarang yang mau kita cari ini kan hanya 2. Berarti 2 itu yang dekat dengan 2 itu adalah 1 yang ini. Ya, berarti 1 kita tulis di sini. Sedangkan 1 pangkat 2-nya yang ini kita tulis di luar di sini, tapi pangkatnya tidak kita ikutkan. Ya, biarkan saja pangkatnya ya, tidak usah diikutkan ya. Kemudian setelah itu kalian kurangkan yang ini ya, kalian kurangkan berarti 5-nya turun ya, kemudian 2-nya turun, kemudian 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka itu kan masih ada 125 yang ingin kita cari ya. Ini kita Bapak hapus dulu ya. Oke, supaya tidak mengganggu. Nah, sekarang kemudian karena kita mau mencari berapa sih nanti berapa kali berapa yang hasilnya adalah 125. Nah, kemudian sekarang cara mencarinya kita tarik yang ini ya. Nah, tarik satu yang ini, tarik sini. Kemudian kamu kalikan dengan 2. Nah, kalau kau kalikan dengan 2, tar dulu ya. Kita hapus lagi yang ini. Ya, supaya enggak ganggu ya. Ini kita hapus saja. Sudah ya yang ini. Ya, oke.
Sekarang 1 dikali 2 kan sama dengan 2 ya, 2. Nah, lalu 2 yang ini kamu tarik lagi dia ke bawah, seperti ini, tarik lagi. Maka 2 nanti ya, di sini ada titik-titik, kemudian kamu kalikan dengan berapa, yang nanti hasilnya itu kalau dikalikan, itu sama dengan 125. Ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk menentukan angka titik-titik yang ini, titik-titik berapa, yang ini nanti berapa, titik berapa, ini berapa dikali berapa. Ini adalah bilangan yang sama ya, karena kita akan mengambil dari bilangan pangkat 2, maka dia akan menjadi angka yang sama antara bilangan yang ini dengan yang ini ya. Oke. Sekarang kita hapus dulu yang ini. Oh, kita hapus dulu ya, biar nggak ganggu. Oke. Sekarang sebelum kita menentukan angka yang di sini ya, angka 2 titik-titik dikali titik-titik 2 dikali titik-titik dikali titik-titik. Nah, itu nanti itu angkanya berapa? Kita tentukan dulu. Kita perhatikan dulu di sini adalah ada ini nih, ini kan. Ini kan satuannya kan sama dengan 5 ya. Maka 5-nya ini ya, 5-nya ini kita cek di perkalian bilangan pangkat 2. Yang satuannya sama dengan 5. Ternyata yang satuannya sama dengan 5 itu hanya 5. Hanya 5 ya. Berarti 5. Nah, kita coba aja. 5 ini kita masukkan. Di sini 5, di sini juga 5. Oke. Berarti kan 25 dikali 25. Sekarang kita kalikan. Gimana kita kalikannya sini ya? 25 dikali 5 dikali 5 ya. 25 dikali 5 sama dengan, kita kalikan, 5 kali 5 sama dengan 25. Kita simpan 2. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Berarti 125. Nah, sekarang ketemu kan? Tuh, ketemu kan? Berarti 125. Maka kita tinggal tambahkan di sini ya. Kita hapus saja. Nah, oke. Kita tambahkan di sini berarti 125. Berarti yang ini 25 dikali dengan 5 sama dengan 125. Sama dengan, kita kurangkan 0. Jadi 0 kan? Nah, sekarang tinggal kita ambil yang ini, 5-nya yang sendirian ini kita ambil, lalu kita taruh dia di samping kanan 1 yang di sini. Nah, berarti berapa? 15. Berarti yang C yang ini adalah di sini dia. Ke C sini ya. Berarti C-nya adalah 15. Berarti panjang sisi C itu adalah sama dengan 15. Ya gitu ya. Jadi kalau di sini kita rapikan ya supaya kamu paham ya. Ini nanti C-nya nanti kita rapikan, berarti C sama dengan akar gitu ya, akar pangkat 2 dari 225 berarti sama dengan 15. Berarti 15 yang ini adalah panjang sisi C. Nah, oke, baik anak-anakku sekalian. Semoga penjelasan ini jelas dan dapat kamu pahami. Jadi ada 2 tadi ya. Tadi ada 2 kan? Yang pertama kita kalau yang pertama itu kita menggunakan yang ini, kita menggunakan rumus Pitagoras standar, yaitu 3, 4, 5. Itu standar kan seperti itu. Nah, kemudian yang satunya ini kita menggunakan rumus Pitagoras yang umum digunakan. Oke, sudah ketemu kita? Berapa panjang sisi miringnya? Adalah 15. Setelah itu, silakan kalian masukkan rumus keliling A ditambah B ditambah C. Maka A sama dengan 12, B sama dengan 9, dan C sama dengan 15. Silakan hitung sendiri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe supaya Pak Su semangat membuatkan video-video berikutnya nanti.
Dan jangan lupa kalau memang ada yang ingin kalian minta dari Pak Su, minta buatkan video apa gitu ya, silakan kalian komen di bawah video ini dan like and share. Insya Allah amal ibadah itu akan menjadi amal ibadah ladang kita ya. Dan Pak Su doakan semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak yang pintar matematikanya, yang hebat nanti di bagian eksaknya. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.